wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5 SD Negeri Wantilan yang Bapak cintai. Hari ini hari pertama kita melaksanakan pembelajaran daring kelas 5 tema 1 subtema 1 mata pelajaran PKN SD Negeri Wantilan. Bapak harap dalam video pembelajaran ini kalian bisa mengerti dan juga paham tentang materi yang Bapak sampaikan dan juga mengerjakan tugas yang nanti akan Bapak berikan. Anak-anakku sekalian, ya, pada zaman sekarang kita sedang dilanda musibah yang sangat luar biasa, yaitu tentang adanya bahaya virus corona. Jadi kepada anak-anakku, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, jangan makan sembarangan atau main di tempat ramai, ya, tetap jaga jarak dengan orang lain. Nah, lanjut ke pembelajaran daring, ya, kita akan membahas tentang mata pelajaran PKN, ya. Nah, di sini ada yang namanya Pancasila. Anak-anak pasti sudah tahu, ya, apa itu Pancasila. Biasanya Pancasila itu dibacakan setiap hari Senin pada upacara, ya, yang isinya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah Pancasila, ya, dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, adapun pengertian Pancasila, ya, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jelas ya, Pancasila ini dijadikan pedoman hidup bagi kita semua. Jadi Pancasila ini adalah sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila tercantum pada alinea keempat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila sudah termasuk, ya, atau sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang atau UUD 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila, Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945 dan tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Juni, ya, berarti bulan kemarin. Nah, adapun sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah sebuah organisasi yang namanya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, KRT, Rajiman Wedyo-Diningrat. Dalam video pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Kata Dr. Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, dalam upaya perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin. Beliau mengatakan pada pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah,
peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Muhammad Hatta dalam memorinya meragukan pidato yang tersebut. Nah, ternyata Muhammad Hatta meragukan. Nah, setelah Muhammad Hatta ternyata ada pidato dari Soekarno, ya, yang dikemukakan olehnya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, dan nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni. Nah, itu adalah rapat yang pertama, ya. Nah, sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuklah sebuah panitia kecil. Nah, ya. Jadi, pidato tersebut belum fix tentang Pancasila, ya. Jadi, pemerintah itu membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan dengan 9 panitia, yang dinamakan dengan panitia 9, ya. Nah, dalam panitia 9 itu mereka merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Nah, dari panitia kecil itu dipilihlah 9 orang yang dikenal dengan panitia 9. Untuk menyelenggarakan tugas itu, rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah: yang pertama adalah rumusan pertama, yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Lalu rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Dan rumusan yang kelima, yaitu rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi atau merujuk dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, pada Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017, ya. Jadi fix, ya, Pancasila itu diperingatinya setiap tanggal 1 bulan Juni. Nah, adapun fungsi dan kedudukan Pancasila. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila lahir itu secara otomatis lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia, ya. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap,
watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Lalu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Nah, lanjut. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Nah, ya. Jadi Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum ya yang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Lanjut. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Nah, karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Nah, Pancasila ini ya dibuat oleh orang-orang yang telah memerdekakan Indonesia, ya, yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini dijadikanlah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, lalu yang terakhir adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Nah, itu adalah fungsi dan kedudukan Pancasila yang ada di Indonesia. Lalu, apakah kita sudah mengamalkan Pancasila dalam sehari-hari? Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Nah, sekarang Pancasila itu adalah dimasukkan dalam pengamalan. Yang sila pertama, 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila pada sila pertama, ya. Yang kedua adalah sila kedua. Sila kedua, 1, ya. Pengamalannya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, di nomor 2 ini sudah jelas ya bahwa kita itu jangan membeda-bedakan orang lain. Walaupun dia mau hitam kulitnya atau putih kulitnya, tetap dia itu adalah manusia yang kita hormati, ya. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, pada poin kelima ini, ya, kita sebagai anak sekolah tidak boleh mencela orang lain. Namun istilah Sunda nama tong papoyok-poyok, ya. Kita harus bisa menghormati orang lain, ya. Mencintai teman, tenggang rasa dengan teman, ya. Saling tolong menolong sesama teman, ya. Lalu yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh,
gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu adalah pengamalan pada sila kedua. Lanjut pengamalan sila ketiga. Ya, yang ke-1, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut kepada pengamalan sila keempat, ya. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, ya. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, itu adalah pengamalan sila keempat. Lanjut ke pengamalan sila kelima. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, itu tidak boleh, ya. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, ini ya, poin yang ketujuh itu, anak-anakku tidak boleh menggunakan handphone di rumah kecuali dalam keadaan genting atau keadaan mendadak, ya. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila, ya, dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, mungkin
itu materi yang Bapak sampaikan, tema 1, subtema 1, mata pelajaran PPKN atau PKN ya. Dalam temanya yaitu Pancasila. Nah, tugas yang harus kalian buat adalah yang pertama adalah hafalkan pengamalan Pancasila minimal 3 dari tiap sila ke-1 sampai sila ke-5. Yang maksudnya adalah di sini kan sila ke-5 ada 11 poin. Nah, kalian cukup hafalkan 3 saja. Ya, tidak semuanya. Cukup hafalkan 3. Terus sila ke-4 juga sama 3. Sila ke-3 sama 3. Sila ke-2 3. Sila ke-1 juga sama 3 ya. Nah, itu minimalnya. Lebih bagusnya kalau semuanya hafal. Ya. Pak, bisanya 4, Pak bisanya 5. Enggak apa-apa, itu lebih bagus. Ya. Lalu yang kedua adalah isi buku LKS untuk mata pelajaran PKN halaman 6 sampai 7. Ya. Di situ kan ada mata pelajaran PKN, bahasa Indo, IPA, IPS, SPDP. Nah, kalian cukup mengerjakan pelajaran mengisi isian untuk mata pelajaran PKN-nya saja. Nanti untuk bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDP nanti ada materi lagi di Bapak ya. Nah, baik. Itulah materi pembelajaran daring kita yang pertama telah selesai ya. Bapak harap kalian sebagai siswa-siswi SD Negeri Wantilan ya, SD Negeri Wantilan bisa mengerjakannya dengan baik walaupun kita belum bisa bertatap muka ya karena keadaan seperti ini, dan juga pemerintah melarang kita atau melarang sekolah itu untuk beraktivitas ya karena sangat ketat. Nah, baik, sekali lagi saya mohon kepada orang tua untuk membantu muridnya. Kalau ada yang belum jelas, kalau tidak mengerti, boleh ke sekolah ya. Ke sekolah hanya orang tuanya saja, itu pun menanyakan tugas ya atau menanyakan materi yang belum mengerti. Nah, baik, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak bisa dijadikan materi yang baik atau dipahami oleh kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.